Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fadilah dengan NIM 244202058 kelas 1B Akuntansi Perpajakan. Dalam perspektif Islam, feminisme dapat dipandang sebagai sebuah penyetaraan, supaya tercipta perlakuan adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah SWT. Bahkan, para cendekiawan muslim dan ulama menganggap feminisme tidak menjadi masalah dalam Islam karena prinsipnya memiliki hubungan dengan teologi Islam, terutama teologi penyetaraan laki-laki dan perempuan guna mewujudkan kehidupan yang adil. Feminisme dalam Islam menjadi gerakan atau alat analisis yang selalu bersifat historis dan kontekstual, seiring dengan kesadaran yang terus berkembang dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan menyangkut ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Al-Quran sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam agama Islam justru melegitimasi eksistensi keberadaan wanita. Wanita diberikan porsi hak, kewajiban, serta hukum yang sama dengan laki-laki. Dalam salah satu ayat, Tuhan menyampaikan pesan bahwa ganjaran kebaikan yang diterima wanita sama persis dengan ganjaran yang laki-laki terima dalam mengamalkan kebaikan. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang feminisme. Yang pertama, Quran Surat Al-Zariyat ayat 56, Quran Surat Al-Hujarat ayat 13, Quran Surat An-Nahl ayat 97, yang membahas laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Yang kedua, Quran Surat Al-An'am ayat 165 yang membahas tentang laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang ketiga, Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang membahas tentang laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Yang keempat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 35 dan 187, Quran Surat Al-A'raf ayat 20, 22, dan 23 yang membahas tentang Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis. Yang kelima, Quran Surat Al-Imran ayat 195, Quran Surat An-Nisa ayat 124, Quran Surat Ghafir ayat 40 yang membahas laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi. Selain ayat-ayat yang menekankan keadilan gender, praktek kehidupan sosial pada Nabi diakui telah menempatkan posisi perempuan dalam kedudukan yang setara dengan laki-laki. Struktur patriarki pada masa jahiliyah dibongkar Islam dengan memberikan hak-hak kepada perempuan yang pada masa sebelumnya tidak diberikan. Nabi pun menyuruh umat Islam untuk mengadakan akikah untuk menyambut kelahiran anak perempuan sebagaimana halnya anak laki-laki. Jika pada masa jahiliyah, perempuan tidak diberi hak untuk mewarisi, bahkan menjadi harta yang diwariskan, Islam memberikan warisan kepada mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 19, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa poin-poin penting mengenai feminisme dalam perspektif Islam. Yang pertama, Islam memberikan ruang lingkungan dan sosial yang layak bagi perempuan. Yang kedua, Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk keluar dan berinteraksi. Yang ketiga, Islam memberikan ruang gerak perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Yang keempat, perempuan juga mendapatkan kebebasan untuk ikut andil dalam menjalankan perputaran roda ekonomi. Contohnya seperti mereka memiliki hak untuk mengatur perdagangan seperti halnya kaum laki-laki. Berdasarkan poin-poin yang sudah disebutkan sebelumnya, kita dapat melakukan hal-hal tersebut, namun dengan syarat atau dengan beberapa catatan yang memang harus diperhatikan dan juga dipertimbangkan demi kebaikan bersama. Berikut ini adalah profil narasumber yang mencerminkan sikap feminisme dan juga sangat menginspirasi banyak wanita. Berikut ini adalah cuplikan ketika beliau menjadi ibu rumah tangga. Kegiatan yang menyangkut dengan feminisme dalam ibu rumah tangga, yakni mencuci piring, mencuci baju, menyapu, mengepel, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah kegiatan beliau ketika menjadi pendamping UKM Provinsi Jawa Timur.
Tidak hanya laki-laki yang dapat memajukan perekonomian di Indonesia, tetapi perempuan juga dapat memajukan perekonomian di Indonesia. Bagaimana cara membagi waktu pekerjaan di rumah dengan di luar rumah? Untuk pembagian waktu, saya tetap berkolaborasi dengan suami. Kebetulan suami sangat mendukung segala kegiatan saya. Apabila saya punya tugas yang mengharuskan keluar rumah, baik di dalam maupun luar kota, suami yang menghandle kegiatan rumah tangga dan anak-anak. Namun, kita harus meluangkan waktu minimal 1 minggu sekali untuk berkumpul bersama keluarga. Baik itu dengan jalan-jalan atau sekedar ngobrol di rumah. Apa motivasi untuk diri sendiri dan juga untuk perempuan di luar sana? Kita sebagai perempuan memiliki kekuatan untuk menginspirasi, memimpin, dan memberikan hal positif kepada masyarakat. Wanita hebat itu tidak terlahir begitu saja, tetapi mereka ditempa melalui perjuangan dan ketekunan. Dan terakhir dari saya, wanita itu harus pintar, kuat, dan mandiri, tetapi tetap cantik dan anggunli. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah feminisme dalam perspektif Islam berfokus pada penyetaraan dan keadilan bagi perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ia menekankan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan juga pendidikan, tanpa mengabaikan kodratnya sebagai istri dan juga ibu. Feminisme dalam perspektif Islam tidak bertujuan untuk menempatkan perempuan di atas laki-laki, tapi untuk menciptakan interaksi yang adil dan manusiawi di antara keduanya. Sekian video mengenai feminisme dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.